Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arfen SH, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Islam Utsman bin Affan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di IPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Saya akan mengadakan unit kinerja di SMP Islam Utsman bin Affan. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum? Alhamdulillah bi khairi Ustaz. Bagaimana kabar antum semuanya? Baik, hari ini kita belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Nah, sebelum pembelajaran, Ustadz akan mengabsen dulu terlebih dahulu. Mulai dari abjad ya, A sampai nanti akhir. Pertama, Abisal hadir. Masya Allah. Alpin hadir. Hadir. Akil hadir. Hadir. Haidar hadir. Hibju hadir. Hadir. Usnan. Kesan. Kanda. Hafiz. Muhammad Lisan. Muarraf Al-Kafi. Sabda. Hadir. Rafa. Tantra. Alhamdulillah, berarti semuanya pada hadir hari ini. Baik, kita hari ini masuk ke bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sebelum masuk bab 5, Ustadz ingin bertanya pembelajaran sebelumnya tentang bab tentang kebinekaan. Apa arti kebinekaan? Siapa yang tahu? Haidar, perbedaan suku, ras, adat dan istiadat. Perbedaan agama, ras, suku, dan adat istiadat antar golongan. Perhatikan, suku di Indonesia banyak dari Sabang sampai Merauke. Baik, kita masuk ke bab 5 tentang kerjasama dalam bidang kehidupan. Perhatikan, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mensyukuri makna kerjasama dalam berbagai kehidupan. Yang kedua, memahami makna kerjasama dalam bidang kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menunjukkan sikap aktif dalam kegiatan
diskusi kelompok. Yang keempat, mendukung bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Terakhir adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Nah, jadi metode pembelajaran kita hari ini adalah pakai metode based learning. Yaitu yang pertama, orientasi peserta didik. Nanti ada orientasinya, mengorientasikan peserta didik, membimbing pendidikan individu kelompok, mengembangkan hasil karya nanti presentasi ke depan, dan kita buat mengevaluasi apa hasil dari yang Ustaz bagikan nanti dalam bentuk apa? LKPD. Baik, kita masuk ke bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai kehidupan. Siapa yang tahu apa arti kerjasama? Apa arti kerjasama? Haidar, misalnya? Kamu? Tolong? Menolong. Siapa tahu lagi kerjasama? Misal, di rumah kalian ada gotong royong. Itu dalam bentuk apa? Kerjasama. Dah. Perhatikan. Kita masuk ke bab 5, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia atau perjuangan bangsa Indonesia ini dalam mempertahankan kemerdekaannya adalah dengan cara persatuan dan kesatuan. Dari apa? Dari Sabang sampai Merauke. Rakyat Indonesia itu pada saat itu adalah bersatu. Bersama-sama untuk apa? Untuk apa? Kemerdekaan Indonesia. Nah, terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional. Akan apa? Akan persatuan dan kesatuan. Makanya terbentuk negara Indonesia ini. Kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, tidak bisa merdeka kita pada saat itu. Nah, persatuan dan kesatuan terwujud adanya apa? Kerja sama. Persatuan dan kesatuan terwujud ada kerjanya ada kerja sama sesama masyarakat Indonesia. Perhatikan dalam tujuan nasional bangsa Indonesia. Dalam sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Alinea keempat. Siapa yang tahu bunyi alinea keempat? Sunan? Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siapa tahu? Melindungi segenap Indonesia perhatikan. Dalam alinea keempat tercantum bahwasanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, di situ dikatakan bahwasanya alinea keempat merupakan ada nilai-nilai persatuan seluruh rakyat Indonesia. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha. Itu harus ingat ya. Kerjasama adalah merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih. Untuk apa? Tujuan bersama. Siapa yang bisa kasih contoh kerjasama di lingkungan tempat tinggal kalian? Kedua, saling tolong menolong. membersihkan selokan. Terus ronda. Terus bangunan rumah. Masya Allah.
Siapa bisa kasih contoh gotong royong di lingkungan sekolah? Piket kelas, kerja kelompok, terus bersih-bersih kelas dan lingkungan sekolah. Siapa yang bisa kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara? Membayar pajak, terus nama baik apa? Negara Indonesia. Tadi adalah bela negara. Lanjut, siapa yang bisa kasih contoh kerjasama dalam bidang ekonomi? Ya, buat koperasi. Di situ ada ajas kekeluargaan atau gotong royong. Nah, anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerjasama terbagi dalam 4 bagian dalam kehidupan masyarakat. Pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Yang ketiga, kerjasama dalam pertahanan dan keamanan negara. Itu adalah kerjasama antar umat beragama. Siapa yang bisa kasih contoh kerjasama dalam umat beragama? Toleransi. Yang perlu digarisbawahi adalah kita nih sebagai umat Islam tidak boleh ikut tolong menolong ke agama lain. Karena fondasi umat Islam adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku adalah agamaku. Itu segala. Toleransi iya. Kerjasama apa? Kerjasama tidak membuat suatu keributan ketika mereka mengadakan suatu ibadah. Itu dia. Itu harus terpenting, kerjasama antar umat beragama. Nah, perhatikan. Siapa yang tahu apa arti penting kerjasama dalam kehidupan masyarakat? Arti pentingnya. Apa arti pentingnya? Siapa tahu? Semua tugas bisa jadi lebih cepat selesai. Perhatikan. Ustadz akan membuka slide-nya. Tadi adalah kerjasama dalam bidang kehidupan politik, kerjasama dalam kehidupan ekonomi, kerjasama dalam kehidupan pertahanan keamanan, terhadap kerjasama dalam umat beragama. Nah, arti penting kerjasama, perhatikan. Arti penting adalah dalam bersama dalam berbagai kehidupan adalah agar terwujud rasa persatuan dan kesatuan Indonesia dan akan melahirkan masyarakat yang bersatu dalam kerukunan dan keharmonisan bersama. Contoh, kita tinggal di Indonesia, banyak masyarakatnya, banyak sukunya, banyak apa lagi? Agamanya, banyak rasnya. Kalau tidak ada kerjasama dalam persatuan dan kesatuan, kita bisa hancur. Bersatu tak teguh, bercerai kita untung. Jadi anak Ustadz, kita sebagai seorang pelajar adalah menghidupkan namanya kerjasama. Baik di sekolah, di kehidupan masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Paham kalian? Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi, kerjasama adalah tadi apa? Saya mau tahu kerjasama? Saya tahu kerjasama? Dalam suatu tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Nah, baik anak Ustadz. Ustadz akan membagikan kelompok kalian.
Jadi setelah pembelajaran, Ustaz akan berikan suatu tugas. Tugas apa? Kelompok. Ustaz akan bagian tugas kelompok tentang kerjasama dalam berbagai kehidupan. Ustaz akan bagi 3 kelompok. 3 kelompok yang akan kalian kerjakan. Jadi dalam tugas kelompok itu kalian buat suatu resume, kesimpulan, dan dipresentasikan di depan kelas. Paham ya? Mulai Ustaz bagi kelompoknya. Kelompok 1, perhatikan. Usnan, sabda, kanda, tantra. Kelompok 2, perhatikan. Kelompok 2, Haidar. Charlie, Hafiz, siapa namanya itu? Abisal, sama Ibju. Nah, kelompok 3, sisanya Kaisan, Akil, Isan, Rafa. Rafa 22, maju. Nah, Ustadz akan bagikan LKPD masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 2. Nah, tugas kalian ada di lembar LKPD. Ada di lembar LKPD. Lembar LKPD ada poin 1, 2, 3, dan 4. Nah, kerjakan dalam waktu 10 menit atau 15 menit dari sekarang. Dan dipresentasikan di dalam kelas. Tulis nama kelompoknya masing-masing. Tulis kelompok masing-masing. Jawab pertanyaan Ustadz yang ada di LKPD. Ya, di bawah itu. Langsung di LKPD. Kesimpulannya, apa kesimpulannya? Aspal menjadi baik, jadi bagus. Jalan menjadi bagus. Nah. Tapi Jalan menjadi bagus. menunjukkan kerjasama yang bagus dalam lingkungan masyarakat. Baru apa? Simpul dari gambar itu. Agar terwujud. Hah? Agar terwujud kerjasama di lingkungan sekolah. Persatuan dan kesatuan. Lingkungan sekolah nih. Lingkungan Sekolah. agar terwujud rasa persatuan Dan lingkungan sekolah. agar terwujud Siap. rasa persatuan dan kesatuan. Baik. Waktunya sudah habis. Tar. Ini satu-satu kita. Dalam mengenal Kerjasama lingkungan sekolah. Sekolah Pawi. Ya.
Oh, kerjasama dalam lingkungan sekolah aja. Bukan lagi. Itu lebih ke nyambung Positifnya adalah bersama masyarakat yang ada di sekolah. dalam bidang sosial. Dah? Selesai? Dah selesai. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan LKPD-nya. Silakan kelompok Usnan, Tantra, Sabda, dan Kanda. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang prinsip kerja kelompok kami. Nomor 1, terjadikanlah yang kalian pahami dari gambar yang disajikan. Pada gambar tersebut, mereka sedang bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Terus 2. Mana kegiatan tersebut berlangsung? Jawabannya, gambar tersebut menggambarkan gotong royong di halaman sekolah. Nomor 3. Hal positif apa yang kamu ambil dari kegiatan tersebut? Yang positifnya adalah ada kerjasama sesama masyarakat. kuat. Dari gambar yang disajikan jawabannya agar terwujud rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Oke, Masya Allah. Dah, perhatikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dah, perhatikan. Di kelompok 1 tentang gambar membersihkan di lingkungan sekolah. Berarti kerjasama dalam lingkungan sekolah. Hal-hal apa yang positif terdapat pada gambar tersebut? Pertama, Terciptanya rasa peduli, sebelas peduli. Kedua, tumbuhnya rasa kesatuan dan persatuan. tumbuh rasa persatuan dan kesatuan. Terakhir, lingkungan menjadi bersih. Lingkungan menjadi bersih. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan balik ke tempat kelompok 1. Maju kelompok 2. Tengah. Dah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Nomor 1, ceritakanlah yang kalian pahami dari gambar yang disajikan. 1. Bekerja sama dalam lingkungan rumah tangga untuk membersihkan rumah. 2. Bagaimana kegiatan di dalam rumah. 3. Hal positif apa yang kamu dapat ambil dari kegiatan tersebut? Kerjasama, gotong royong, akur, dan lain-lain. 4. Apa kesimpulan dari gambar yang disajikan? Kerjasama itu penting. Kalau tidak kerjasama, pekerjaan pasti akan menjadi lebih lama. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Sabda, silakan. Harapan
Hal apa saja manfaat dari hal tersebut ini? Gambar ini. Hal-hal Haidar, kerjasama, terus, gotong royong, akur, terus, kebahagiaan, kebahagiaan, rumah, tangga. tangga. Oke, Masya Allah, taruhlah. Nah, di kelompok 2, gambarnya tentang kerjasama di Rumah tangga. rumah tangga, yaitu membersihkan rumah tangga. Nah, hal-hal apa positif? Hal positif apa yang kalian dapatkan melihat gambar kerjasama di lingkungan rumah? Hal apa positifnya? Tidak ada pertengkaran. Tiada pertengkaran. Kedua, Jadi lebih bersih. rumah jadi lebih bersih, Pekerjaan jadi lebih cepat. pekerjaan lebih cepat. Terakhir, memupuk rasa Persaudaraan. persaudaraan antara ayah, ibu, anak, kakak dan adik. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali tempatnya. Sekarang kelompok 3. Di tengah. Nggak nampak nanti syutingnya. Akil jangan gitu-gitu, Kil. Silakan, Kil. Silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan gambar tentang pelestarian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Nomor 1. Gambar di atas Kuat. menunjukkan gotong royong memperbaiki jalan. Nomor 2. Di mana kegiatan tersebut berlangsung? Buat. Nah, di jalan suatu desa. Hal positif apa yang kamu dapat ambil dari kegiatan tersebut agar orang yang lewat tidak mengalami kecelakaan pada jalan tersebut? Apa kesimpulan dari gambar yang disajikan? Jalan menjadi bagus dan rapi, menunjukkan kerjasama yang baik dalam masyarakat. Masya Allah. Nah, perhatikan Anak Ustaz, di kelompok 3 gambarnya tentang memperbaiki jalan. Memperbaiki jalan. Nah, kalau ada kelompok lain yang bertanya silakan. Sabda. Hal positif apa yang kalian dapat dari kata Sabda, teman kalian? Jalan lebih bagus dan rapi. Kedua, Tidak ada kecelakaan. jadilah silakan 3. Mempermudah warga melewati jalan tersebut. Yang keempat, memupuk rasa persaudaraan atau persatuan dan kesatuan. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jangan duduk kembali. Baik, Anak Ustaz. Alhamdulillah kita sudah mempresentasikan masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, apa yang kalian dapat mengambil kesimpulannya? Tadi gambar pertama tentang kebersihan di lingkungan sekolah. Gambar kedua tentang kebersihan lingkungan rumah. Yang ketiga, gambar 3 tentang perbaikan jalan. Apa kesimpulan dari yang kalian dapatkan pada hari ini, pembelajaran hari ini? Siapa bisa kesimpulan? Usnan, silakan. Bisa mengenal ras, budaya, dan agama dari orang lain Terus, serta bekerja sama. Haidar, apa kesimpulan pada hari ini, pembelajaran hari ini? Kerjasama itu penting. Kalau tidak ada kerjasama, tidak akan ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia itu berdiri
Terus? Jadi apa kesimpulan antum tentang pembelajaran kita hari ini di LKPD? Kita harus selalu bekerja sama, walaupun walaupun orang itu tidak kita sukai, tapi kita harus tetap bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Perhatikan Ustaz. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kerjasama dalam berbagai kehidupan. Itu sangat penting ya. Kerjasama dalam berbagai kehidupan itu sangat penting. Baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Agar apa? Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan. Kenapa? Negara Republik Indonesia ini merdeka karena apa? Kerjasama. Diciptakan dalam suatu perwujudan dalam persatuan dan kesatuan. Maka berdiri negara Republik Indonesia. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan pada hari ini? Tidak ada? Baik. Kita lanjut pembelajaran berikutnya. Bab 6 minggu depan tentang daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum pelajaran ditutup, marilah kita berdoa dan doanya doa kafaratul majelis. Demikianlah pembelajaran kita hari ini itu tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materinya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ustaz akhiri, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.